Hola Donghua Lovers, Fabio di sini. Salam kenal. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan diberi rezeki yang berlimpah. Kali ini saya mau membahas Donghua berjudul Tiger vs Crane episode 8, menceritakan dunia di mana manusia dan siluman hidup berdampingan dan bersaing dan mempraktikkan teknik sihir untuk menangkal siluman dan iblis. Sebagai misi mereka disebut Master Siluman. Qi Xiaoshuan, kapten dari Master Siluman Nasional, bertemu dengan Huzi yang hilang secara tidak sengaja dan keduanya memulai perjalanan untuk menangkal iblis dan melindungi dunia bersama. Sekarang dunia telah mengalami 500 tahun kedamaian, akan tetapi iblis dan siluman sudah siap bergerak untuk mengaburkan masa depan mereka. Pada bagian cerita kali ini, Huzi kembali terlibat dalam situasi berbahaya. Sebelumnya, dia mencoba meminta maaf dengan memasuki rumah seseorang tanpa izin. Namun, aksinya diketahui oleh ayah Xiaotong, ketua Zhou. Dalam konflik tersebut, ketua Zhou menyerang dengan tombak hingga lengan kiri Huzi cedera hebat. Sementara itu, Pri Satu Alis dan Guru Agung sedang berada di tempat rahasia yang sangat terpencil, yaitu lokasi segel para iblis tua angin hitam. Mereka mencoba membuka segel tersebut untuk mengambil sebuah benda penting. Setelah berhasil, benda itu ternyata kemungkinan besar adalah pil atau senjata ajaib yang rencananya akan diberikan kepada Huzi. Xiaoshuan yang membawa Huzi dengan kondisi luka parah mencari keberadaan Pri Satu Alis dan Guru Agung. Namun pelayan mereka tidak diizinkan memberitahu lokasi karena tempat itu sangat rahasia. Xingji yang menyadari pentingnya Huzi sebagai aset utama bagi Pri Satu Alis memutuskan melanggar aturan. Ia berjanji memanggil Pri Satu Alis agar situasi genting ini bisa ditangani. Sementara itu Xiaotong merasa bersalah atas kejadian yang melibatkan Huzi. Ia segera menyusul untuk memastikan keadaan Huzi, yakin bahwa serangan tombak dari ayahnya pasti mengenai target. Xiaotong mengikuti arah bercak luka akibat serangan ayahnya ke arah penginapan eksorsis iblis. Ketua Zhou, ayah Xiaotong, juga memutuskan untuk mengejar mereka. Ia mengamuk jika terjadi apa-apa dengan putrinya, ia akan menghancurkan seluruh kota Babao. Di sisi lain, Pri Satu Alis dan Xuanji menerima kabar bahwa Huzi dalam bahaya besar dan kondisinya sekarat. Panik mendengar berita itu, Pri Satu Alis buru-buru menyegel kembali iblis angin hitam. Namun karena terburu-buru, satu helai rambutnya tidak tersegel sempurna yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana besar di kemudian hari. Xingji memberi ramuan kepada Huzi agar memberhentikan pendarahannya. Sementara itu, setelah tiba di lokasi, Guru Agung memarahi Xiaoshuan atas kejadian tersebut, mempertanyakan mengapa hal sebesar ini bisa terjadi. Namun Pri Satu Alis segera mengingatkan bahwa ini bukan waktu untuk saling menyalahkan, melainkan fokus pada penyelamatan nyawa Huzi. Xuanji menyarankan agar mereka segera membawa senjata ajaib yang baru saja diperoleh untuk menyelamatkan Huzi. Di luar ruangan, Xiaotong mencoba masuk secara paksa bertemu dengan Xiaoshuan yang terlihat serius. Xiaoshuan mengungkapkan bahwa Huzi kehilangan lengan kirinya dan nyawanya sedang dipertaruhkan. Xiaotong yang juga merasa bersalah bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Namun Xiaoshuan hanya menyarankan untuk mendoakan Huzi karena tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Tiba-tiba ayah Xiaotong muncul dalam keadaan emosi yang memuncak. Tidak mampu berpikir jernih, ia mengacak-ngacak tempat Pri Satu Alis yang memicu masalah besar. Xiaoshuan dengan kemampuan teknik bayangan yang hebat berhasil menghindari serangan ayah Xiaotong. Bahkan ia memuji bakat luar biasa Xiaoshuan yang dianggap layak sebagai tuan muda dari Sekte Qi. Xiaotong terkejut saat mengetahui identitas Xiaoshuan sebagai salah satu dari 8 orang paling jenius. Ketika senior Zhou melihat tombak anaknya hancur, ia mengira bahwa ini adalah ulah Xiaoshuan yang semakin memanaskan situasi. Xiaoshuan yang sudah sangat kesal dan tertekan karena kondisi Huzi memilih untuk diam sambil mendengarkan amarah senior Zhou. Meskipun demikian, Xiaoshuan berhasil mengendalikan emosinya dengan tenang. Ia menasihati senior Zhou, mengingatkan bahwa sebagai keluarga Zhou yang terkenal ahli dalam seni bela diri tombak, mereka seharusnya menjaga martabat mereka. Namun keputusan untuk melukai seseorang yang tidak bersalah seperti Huzi adalah tindakan bodoh yang tidak mencerminkan kehormatan
kehormatan mereka. Xiao Xuan juga menantang senior Zhao untuk bertarung jika ia masih melanjutkan konflik. Mendengar itu, senior Zhao justru semakin terpancing dan bersiap menyerang. Namun Xiao Tong segera menahannya, mengetahui bahwa ayahnya sedang dikuasai emosi dan tidak berpikir jernih. Setelah menenangkannya, Xiao Tong meminta ayahnya untuk mendengarkan penjelasannya. Ia mengungkapkan bahwa tombak yang hancur bukanlah akibat dari Huzi atau Xiao Xuan, melainkan karena ulahnya sendiri mematahkan senjata itu saat pertarungan sebelumnya. Semua ini adalah kesalahannya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Huzi maupun Xiao Xuan. Xiao Tong dengan penuh rasa bersalah meminta ayahnya untuk menghukumnya saja karena ia mengakui telah melanggar peraturan keluarga Zhao. Ia menyatakan bahwa ia tidak takut kehilangan anggota tubuh atau bahkan hidupnya. Setelah keluarga Zhao memiliki aturan keras, pelanggar akan dibutakan matanya, dipatahkan tubuhnya, dan dijadikan sampah. Sebelum menerima hukumannya, Xiao Tong memohon agar ayahnya tidak lagi menyakiti orang-orang yang tidak bersalah hanya karena keluarga Zhao memiliki keahlian bela diri tombak yang hebat. Xiao Tong juga menyampaikan fakta pahit. Keluarga Zhao saat ini tidak memiliki keturunan laki-laki yang mampu mewarisi seni bela diri tombak mereka. Ia mengaku dianggap durhaka dan mempermalukan keluarga, tetapi tetap teguh pada pendiriannya. Ia menyukai bela diri tombak yang diperkenalkan ayahnya sejak kecil dan memiliki impian besar untuk membangkitkan kejayaan keluarga Zhao yang semakin melemah. Ia mempertanyakan mengapa ia tidak diizinkan menekuni seni tombak hanya karena ia seorang wanita, meskipun ia telah mematuhi aturan leluhur untuk menyulam, bermain musik, dan kegiatan lainnya sesuai peran perempuan tradisional. Xiao Tong menegaskan bahwa semua ini berawal dari keputusan ayahnya sendiri yang memperkenalkannya seni bela diri tombak saat ia kecil. Jika tombak tidak dimaksudkan untuknya, mengapa tidak memperkenalkan kegiatan lain saja sejak awal? Dalam keputusannya, Xiao Tong mengambil langkah nekat untuk mengakhiri hidupnya, menunjukkan betapa besar rasa sakit dan konflik batinnya terhadap aturan dan harapan keluarga. Xiao Tong hampir saja mengakhiri hidupnya, tetapi Xiao Xuan dengan sigap menghentikan tindakan tersebut meskipun tangannya terluka dalam prosesnya. Xiao Xuan lalu menasihatinya bahwa jika ia memiliki keberanian untuk mengakhiri hidup, ia juga harus berani untuk terus hidup. Xiao Xuan menekankan bahwa ia bisa memulai kembali dengan semangat dan tujuan yang berbeda. Meski tidak diakui oleh keluarga, Xiao Tong harus melakukannya lebih baik lagi. Jika tidak, hanya akan membuat orang yang tidak mengakuimu merasa bahwa mereka benar. Xiao Xuan menganalogikan seperti tombak yang patah tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh. Hanya tombak yang utuh dan tidak bisa dihancurkan yang bisa menaklukkan segalanya. Tindakan dan nasihat Xiao Xuan menyadarkan ayah Xiao Tong akan kesalahannya. Ia segera meminta Xiao Tong untuk pulang, sementara masalah Huzi menjadi fokus berikutnya. Peri satu alis mengeluarkan senjata ajaib bernama tubuh emas Ksitigarba yang dipercaya dapat menyelamatkan nyawa Huzi. Ritual untuk memasukkan tubuh emas itu ke dalam tubuh Huzi segera dimulai. Dengan perjuangan keras, tubuh emas Ksitigarba berhasil masuk ke dalam tubuh Huzi, menghasilkan cahaya terang dari tubuhnya yang diiringi dengan teriakan dan kesakitan. Namun setelah itu, Huzi tiba-tiba tidak sadarkan diri, meninggalkan semua orang dalam ketegangan. Apakah ritual tersebut berhasil atau gagal? Jika Huzi terbangun dalam satu dupa, maka ritual dianggap berhasil. Jika tidak, nyawa Huzi akan melayang. Setelah ritual selesai, jari jemari peri satu alis tampak bengkok ke sana dan kemari akibat prosesnya. Namun baginya, luka ini hanyalah cedera kecil yang tidak terlalu berarti. Kini semuanya bergantung pada Huzi. Ia harus mengendalikan kekuatan mentalnya sendiri untuk bangkit kembali. Jika ia berhasil, maka tubuh emas akan menjadi aset yang sangat berguna bagi mereka di masa mendatang. Begitulah alur cerita Tiger versus Crane episode ke-8. Akhir kata, setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan. Teruslah berjuang dan percayalah pada kekuatanmu. Saya Fabio, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.